saya ingin melakukan diseminasi bersama teman-teman semuanya. Yang rencana insya Allah saya lakukan di hari Kamis mendatang. Bu ya, saya selaku penanggung jawab sekolah izin kegiatan jenengan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman. Kalau waktunya sudah ditentukan hari Kamis, monggo nanti ditata sebaik mungkin sehingga kegiatan jenengan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk izinnya Pak, dan mohon izin juga untuk mengundang semua teman nanti sebisa mungkin untuk hadir. Kita akan sharing bersama-sama di lembaga ini bagi sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita SD Negeri 2 Tangguruahan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam hari ini Bapak Ibu Guru, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif. Adapun nanti materinya akan disampaikan oleh Ibu Nani Mutahharah SPD. Bapak Ibu Guru yang terhormat, langsung saja kalau gitu kita ke acara intinya, yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Mutahharah SPD. Kepada beliau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tangguruahan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tangguruahan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar bersama, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita, meningkatkan kualitas SD kita, SD Negeri 2 Tangguruahan. Dalam hal ini kami akan menyampaikan budaya positif yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan di dalam SD kita tercinta ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai guru, menciptakan budaya positif di sekolah itu suatu keharusan, karena kita adalah sebagai orang yang dijadikan figur oleh anak-anak kita. Nah, kami sudah merancang untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini sebagai berikut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya, karena anak-anak itu dari lahir mereka sudah terlahir dalam keadaan suci. Dia lahir membawa kodratnya masing-masing. Jadi bapak dan ibu guru yang ada di sekolah itulah yang harus menebalkan kodrat yang sudah dibawa oleh anak-anak, kodrat yang positif tentunya Bapak Ibu ya. Dari rumah mereka pun sudah dibekali oleh orang tua masing-masing tentang kehidupan yang akan dia jalani. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas,
atau sekolah dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan disiplin positif. Di sebuah lembaga pasti ada yang namanya disiplin, itu pasti. Disiplin positif diterapkan yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita harus motivasinya dari diri sendiri. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal yang muncul dari dirinya sendiri, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Oh, saya melakukan ini biar nanti mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu Guru. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus bisa menumbuhkan motivasi positif dari dalam diri anak-anak didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh anak-anak didik kita itu mereka melakukan sesuatu itu pasti punya alasan masing-masing yang namanya motivasi untuk melakukan perilaku. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3 motivasi. Di antaranya yang pertama, mereka melakukan tindakan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka saya akan datang pagi misalkan karena mereka menginginkan nanti tidak dihukum oleh Bapak Ibu Guru. Oh, saya mengerjakan PR agar besok tidak dihukum. Nah, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, berdasarkan mereka melakukan suatu prestasi, mempunyai satu prestasi di sekolahnya, itu motivasinya karena ingin mendapatkan sertifikat, ingin mendapatkan hadiah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, itu motivasi yang muncul dalam diri anak-anak kita ketika, bukan anak-anak kita saja, Bapak Ibu Guru pun ketika melakukan satu perilaku itu pasti ada beberapa motivasi, di antaranya ini. Nah, dan ketika kita melihat anak-anak didik kita itu melakukan perilakunya karena 2 motivasi ini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu berarti mereka melakukan perilaku baik, perilaku positif hanya karena motivasi eksternal yang datang dari luar. Dan kita sebagai Bapak Ibu Guru harus bisa memunculkan motivasi yang timbul dari diri mereka sendiri, dari kesadaran mereka sendiri, yakni motivasi internal. Yang dimaksud motivasi internal itu agar mereka bisa menjadi pribadi yang dapat menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu Bapak-Ibu. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita memunculkan motivasi internal yang ada dalam diri anak-anak. Itu untuk agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika melakukan sesuatu, mereka ikhlas dari dirinya sendiri. Jadi ketika nanti ada satu masalah, dia tidak akan memendam
dendam kepada orang lain, kelompok lain gitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memunculkan motivasi internal itu sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Karena hukuman itu akan membuat anak malah menjadi benci, menjadi down. Sedangkan penghargaan yang berlebihan itu akan mungkin bisa jadi menyakiti kelompok yang lain, menyakiti temannya yang lain. Wah, aku sudah berusaha segini, sudah tidak tidur semalaman untuk membuat kreasi ini, tapi ternyata tetap kalah dengan dia. Itu bisa membuat mereka menjadi patah semangat. Jadi mari kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Mungkin ya penghargaannya yang sewajarnya saja. Tidak dipungkiri bahwa manusia, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, pasti dia juga tetap membutuhkan suatu pengakuan. Ya, pengakuan istilahnya bukanlah penghargaan, tapi pengakuan dari pihak lain. Itu tidak bisa dipungkiri karena itu sudah kodratnya sebagai manusia. Kita beribadah saja, beribadah kepada Allah juga mengharapkan pengakuan dari Allah agar kita dianggap menjadi sebagai hambanya yang layak dan pantas dianggap sebagai hamba. Jadi seperti itu Bapak Ibu mungkin dari pengalaman ini. Nah, selanjutnya sebagai guru kita harus bisa menjadi memposisikan diri. Apa sih posisi kita sebagai seorang guru dan pemimpin di kelas atau pemimpin di lembaga kita? Posisi kontrol seorang guru yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini ada dalam diri kita. Sebagai penghukum ini mungkin dia kalau kita sebagai guru melihat kesalahan anak kita, langsung kita tegur, langsung kita marahi, langsung kita berikan sanksi. Nah, itu sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah, kita akan membuat mereka yang melakukan, yang punya masalah tadi tidak nyaman berada di tempat itu. Nah, mungkin dengan kalimat kita, dengan perlakuan kita terhadap dia merasa bersalah dan merasa tidak nyaman. Sebagai teman, mungkin contohnya kita mendekati anak kita, mengajak bicara, itu sebenarnya bagus juga untuk kita terapkan sebagai teman, karena kita bisa dekat dengan siswa, tetapi harus melihat kondisinya juga. Kemudian pemantau, kita hanya bisa meneliti, mengoreksi anak didik kita ketika mereka bermasalah. Kita langsung memberikan misalkan sanksi-sanksi dan hukuman dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, yang paling harus kita tumbuhkan dalam diri kita, yang harus kita kembangkan, yaitu sebagai manajer, sebagai guru, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Seorang manajer, seorang guru itu berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan muridnya untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, yang pastinya dengan bantuan kita, dengan kita memberikan acuan-acuan atau memberikan motivasi, memberikan pengalaman-pengalaman kita, mereka akan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri.
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dalam dirinya dan atau berhasil menjadikan anak yang sukses untuk mengontrol dirinya sendiri, memanajer dirinya sendiri. Selanjutnya kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, kami membuat di kelas saya sudah kami terapkan, sudah saya buatkan contohnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan siswa. Mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang menentukan apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka yakini itu bisa dilakukan. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru memberikan clue, kita akan membuat keyakinan kelas yang seperti ini. Nah, sekarang silahkan masing-masing anak mungkin bisa mempunyai unek-uneknya, mempunyai usulan, pendapat apa yang sebaiknya dikerjakan di kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, jadi tidak usah terlalu panjang kalimatnya, mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Mungkin untuk diterapkan di lingkungan sekolah bersama anak-anak. Contohnya ini, mereka membuat keyakinan kelas bahwa yang pertama harus menjaga ketenangan saat jam pelajaran. Yang kedua, menghargai perbedaan teman. Nah, ini contohnya keyakinan kelas yang mereka buat sendiri dengan bersama Bapak Ibu guru. Kemudian ini bisa ditempel di kelas ketika nanti anak-anak dalam pembelajaran bermasalah. Nah, kita tinggal bisa mengingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Dari keyakinan kelas tersebut akan muncul nanti ketika anak-anak melakukan suatu permasalahan di dalam kelas, sudah pasti ya, tidak bisa dipungkiri karena mereka kan berkumpul dengan banyak orang, pasti akan ada masalah-masalah yang terjadi. Misalkan ketika mendengarkan pelajaran, maka di waktu malam mungkin main game, kemudian siangnya ngantuk, atau itu sudah masalah bagi pembelajaran kita. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketika anak bermasalah mungkin yaitu tadi ketika saat pelajaran dia bermain-main, kita bisa menanyakan dulu, kenapa Thomas tadi kok diperhatikan sama bu guru, kamu main-main kurang semangat, padahal setiap hari kamu itu bersemangat. Nah, kita munculkan dulu segi positifnya. Setiap hari bu guru melihat kamu itu anak yang semangat, anak yang antusias, yang pandai. Nah, kenapa hari ini terjadi seperti ini? Nah, mereka nanti akan menceritakan masalahnya, apa yang sedang dialami. Kemudian kita jangan langsung menjustis. Oh, itu tidak benar, kamu harus begini. Belum, jangan dulu. Kita tampung dulu, kita pahami. Oh, kamu melakukan itu seneng ya, main game seru ya. Nah, mungkin seperti itu.
seneng ya kamu tadi malam main game, seru. Iya Bu, pasti seperti itu dengan antusiasnya. Nah, ya memang main game itu seru, menyenangkan, tapi kamu harus ingat waktu, kita arahkan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas dengan kita menunjukkan, nah Mas, keyakinan kelas kita apa coba ketika ada pembelajaran. Nah dia akan bercerita. Kemudian setelah itu kita akan menanyakan, nah sekarang, nah nanti kan muncul dari dirinya sendiri apa yang akan dilakukan. Kalau seperti ini kamu harus bagaimana? Nah, itu contoh-contohnya. Nanti dia akan insya Allah dia akan melakukan sesuatu, melakukan perbaikan itu muncul dari dirinya sendiri. Dia tidak merasa disalah-salahkan, dia tidak merasa dihakimi. Nah, tapi kita harus tetap memantau, tetap tidak kita biarkan begitu saja setelah mereka keluar dari ruangan. Besoknya kita tanya lagi, ditanya lagi, kita perhatikan lagi. Insya Allah dengan seperti itu mereka akan bisa berubah lebih baik dan bisa diterima di kelompoknya lagi dengan pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik. Nah, tujuannya kita melakukan restitusi itu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mereka bisa mempertanggungjawabkan masalah yang dia perbuat, masalah yang dia ciptakan di kelas atau bersama teman-temannya. Dia bisa bertanggung jawab dan itu muncul dari diri sendiri, bukan motivasi dari luar, tapi motivasi internal yang muncul. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pendidikan itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ini ada kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas tadi ya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bahwa anak didik itu seperti halnya benih-benih tanaman yang ditabur di sebuah persemaian. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa membuat persemaian itu bersemi dengan baik, tumbuh dengan baik. Dan tumbuhan itu pasti membawa kekuatan sendiri-sendiri, membawa kodratnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan anak didik kita. Jadi dengan kita mendidik mereka, memberikan pengalaman-pengalaman mereka, jangan sampai kita malah membunuh kodratnya. Karena anak-anak itu, anak kita sendiri saja punya anak 2, itu sudah berbeda antara langit, seperti halnya langit dan bumi. Begitu juga anak didik kita. Kalau di kelas itu ada 26 anak, berarti mereka karakternya juga 26 itu Bapak Ibu. Dan kita harus bisa menumbuhkan dengan elegan, dengan cara yang indah sehingga mereka bisa merasa nyaman di dalam kelas. Nah, selanjutnya kaitannya dengan budaya positif tadi. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak yang diantaranya adalah berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru harus berpihak kepada murid, tidak memaksakan kehendak. Mungkin pernah ya Bapak Ibu, misalkan pernah tidak memaksakan kehendak terhadap muridnya. Contohnya apa? Mungkin ada yang pernah memaksakan kehendaknya. Contohnya gini, ini harus dikerjakan sesuai ini, misalkan menggambar sesuai contoh ini dan selesai hari Selasa harus. Nah, mungkin ada yang pernah seperti itu. Itu sudah memaksakan
belum berpihak kepada murid. Dan mandiri, kita bisa mandiri, mengembangkan diri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Itu sebagai guru kita harus memunculkan 5 nilai-nilai guru ini. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kami mencoba untuk berkolaborasi. Mari kita memunculkan atau budaya positif yang ada di sekolah kita majukan bersama, kita munculkan bersama. Dengan kolaborasi, saya yakin semuanya akan bisa berjalan dengan mudah. Lanjut, visi guru penggerak yang saya jelaskan tadi, budaya positif semuanya berkaitan dengan visi sebagai guru, bukan hanya guru penggerak, tetapi semua guru saya yakin visi yang akan dicapai ketika kita melakukan suatu tindakan pasti punya tujuan ya Bapak Ibu. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh di sekolah yang nyaman. Anak-anak berada di sekolah merasa nyaman, tidak tertekan, aman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi belajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, demikian Bapak Ibu yang pemaparan yang kami sampaikan tentang budaya positif. Sekarang marilah kita merefleksi diri. Mungkin dalam kegiatan sehari-hari ada yang sudah pernah kita lakukan, pasti itu. Ada juga yang mungkin belum. Ada beberapa yang sudah pernah kita lakukan. Ada yang ternyata saya sudah melakukan ini, tapi belum tahu teorinya, seperti itu. Maka kita merefleksi diri sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini tadi. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi, adakah hal yang menarik yang mungkin di luar dugaan yang pernah dilakukan di kelas? Monggo silahkan, mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami telah mengikuti, yaitu terkait pemaparan atau penjelasan dari kurikulum Merdeka yang insya Allah judulnya budaya positif. Kita sebagai guru selama ini kita menyadari bahwasanya ketika ada permasalahan di kelas, kita to the point, anak langsung kita marahi. Karena apa? Andreas Kieta itu ketika anak itu membuat permasalahan atau masalah dengan temannya, karena satu tidak mau ngalah dan yang satu juga tidak mau ngalah, sehingga kita sebagai seorang guru atau wali kelas atau yang lainnya, kita langsung istilahnya mengeluarkan marahnya. Ini karena manusiawi. Dengan demikian adanya kita pada hari ini mendapatkan yaitu bimbingan terkait masalah positif yang perlu kita cakkan atau dilaksanakan di SDN 2 Tanggululahan. Insya Allah kita bisa berubah dengan catatan yaitu apabila ada salah satu murid yang melanggar peraturan yang sudah disepakati tadi, yaitu istilahnya membuat rencana, peraturan atau tata tertib kelas, sehingga tinggal menunjukkan kemarin katanya kamu membawa ini atau istilahnya membuat aturan ini, sehingga anak disuruh untuk membaca. Coba peraturan Anda kamu langgar sendiri. Nah,
kalau memang anak itu panglah bandel, kita juga bisa untuk membuat istilahnya penegaan. Contoh, sampean panglah bandel, coba disuruh membersihkan kamar mandi. Niat dan tujuannya bukan menghukum, akan tetapi anak tersebut biar agak cedera, atau istilah orang Jawa itu maweh wedi. Niatnya apa? Bukan istilahnya menakuti, bukan, akan tetapi bahaku sesuk dihukumnya resiki jeding. Nah, itu sehingga dia motivasi agar supaya dia kembali baik, apa yang sudah ditulis dalam kesepakatan kelas diperhatikan sebelumnya. Insya Allah itu dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Subono Bujini. Mungkin ya kita yang sering kita lakukan memberikan efek jera kepada anak-anak agar besok tidak melakukan lagi. Tetapi itu kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati ya Bapak Ibu, karena akan bisa melukai dan malah tambah anak-anak tambah, kalau yang tidak merasa, kan ada anak yang punya karakter seperti itu, malah membenci, mungkin membenci gurunya, membenci temannya yang tadi mengadukan. Nah, kita memberikan satu solusi itu memang harus hati-hati kepada anak-anak. Nah, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin ada tanggapan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nani Mutahara atas waktunya. Dari pemaparan materi ini tadi cukup bagus, saya sangat tertarik sekali. Terus hal yang menarik bagi saya, selama ini saya belum merasa membuat keyakinan kelas. Jadi ternyata di sini kita harus membuat keyakinan kelas. Maka saya sangat tertarik sekali nanti bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, sehingga anak-anak bisa punya kontrol diri untuk keyakinan kelas. Oh, ada keyakinan kelas, saya harus tidak melanggarnya. Jadi anak-anak punya kontrol diri juga bagi dia. Kalau saya melanggar, pasti saya nanti ada sanksi, ada konsekuensi seperti itu. Jadi saya sangat tertarik dengan membuat keyakinan kelas ini nanti. Saya akan usahakan untuk membuat keyakinan kelas di kelas saya nanti. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih Bapak Ibu untuk tanggapannya. Pada hari ini terima kasih sekali sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan budaya positif. Dan setelah ini mari kita bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama bersama kepala sekolah, bersama Bapak Ibu guru yang lainnya, bersama wali murid juga untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan, jika ada tingkah dan perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya untuk Bu Nani Mutahara SPD. Bapak Ibu Guru, demikian acara sosialisasi budaya positif kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nikna tadi, apa-apa yang belum kita terapkan bisa kita terapkan atau kita aplikasikan di sekolah kita untuk memajukan sekolah kita, terutama menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinati Jayanti selaku rekan kerja Bu Nani Mutaharo SPD di SD Negeri 2 Tanggululahan 2. Di sini saya akan menyampaikan testimoni mengenai adanya guru penggerak di sekolah kami. Adapun dampak positif dari siswa yang kami lihat dan kami rasakan adalah siswa-siswi kami menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kami, para rekan kerja, bersemangat bersama-sama untuk berkolaborasi dalam memajukan sekolah kami, terutama menciptakan siswa-siswi unggulan dengan menerapkan budaya positif. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nani dan semoga ilmunya bermanfaat, sukses selalu, dan menjadi inspirasi untuk guru-guru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi yaitu keyakinan tes. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita mempelajari apa? Kita peduli terhadap lingkungan. Sebagai remaja, bagaimana sikap kalian terhadap lingkungan? Mantap. Yang kedua, betul. Selanjutnya, bagaimana? Apa kabar, Tim? Sehat-sehat? Sudah Bu, tadi vitamin. Oke, jajan apa tadi pagi? Nasi Bu. Nasi. Tadi saat pembelajaran perhatikan kurang fokus memperhatikan. Dan biasanya kamu masuk nah, Iya Bu, saya bosan dan cepat istirahat karena saya lapar sekali Bu. apa kamu tidak jelaskan tadi? Tidak Bu, tidak sempat. Saya kesiangan karena tadi malam saya main-main sampai larut malam. Oh gitu. Tapi seru ya permainannya. Iya Bu, saya sudah Kamu senang? Iya Bu, saya senang. Ya, Ibu juga merasakan betapa kamu senang hari ini dalam permainan. Tapi kamu terlalu lupa waktu, ya nak ya. Iya. Nah, tahukah kamu apa keyakinan kelas kita yang kemarin kita bilang? Iya Bu, memperhatikan kebiasaan guru dan fokus pada pelajaran. Tapi sudah ada peristiwa seperti itu yang kamu rasakan. Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan agar peristiwa tadi tidak terulang kembali? Saya akan memperhatikan waktu, mengatur waktu belajar dan bermain, tidur lebih awal dan bisa bangun pagi agar bisa sarapan Bu. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Dennis, Husna, ada apa tadi? Apa yang terjadi? Kesel banget Bu, posterku dirobek sama Kusna. Saya marah Bu. Bukan gitu Bu, saya tadi hanya ingin melihat, tapi tidak boleh. Sama Dennis direbut terus sampai sobek. Dennis, apa yang kamu lakukan tadi? Saya bentak-bentak Kusna lampu di depan teman-teman. Saya kesel banget. Udah ngerjain tugas capek-capek, malah dirobek. Kamu, Husna, Saya balas bentak juga lah Bu, masa saya diam saja dikatain tidak jelas, padahal kan saya tidak sengaja. oh gitu. Pasti kalian tadi sangat kesel dan marah ya. Mungkin kalau ibu punya peristiwa seperti itu tadi juga marah. Tak apa-apa sih marah. Tapi untung kalian bisa bersabar, bisa menahan diri, tidak melakukan perbuatan yang begitu gagah. Iya Bu, untung kalian masih sabar. Iya Bu. Ya, baguslah. Sekarang tanpa kalian memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya Bu.
baru Bu sekarang dan minta maaf. Oke, bagus sekali. Bangga dengan sikap tanggung jawabmu. Kamu berani apa masih marah sama Kusna? Tidak Bu, Kenapa? saya memaafkan Kusna Bu. Kenapa? Sebenarnya capek Bu marah-marah kayak gini terus. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya memaafkan Kusna Bu dan belajar lebih bersabar. Oke, itu yang bangga pada kalian. Kalian sudah mulai membawa diri, bisa bersabar. Sekarang kita berdamai semuanya. Berdamai semuanya yang manis. Ya, sekarang silakan dilanjutkan untuk istirahat. Menurut saya, menyelesaikan masalah tersebut sangatlah efektif. Menyelesaikan masalah secara damai dan tidak menggunakan emosi, sehingga siswa dapat menyadari kesalahannya tanpa merasa bersalah. Anak juga mendapatkan penguatan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Go. Siap. Sudah semuanya? Ya, duduk yang rapi, menghadap ke depan semuanya. Kita berdoa sesudah makan. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Ya, setelah ini Bu, diulang. makannya Tangannya, tangannya anak-anak. doanya diulang dengan mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Mengangkat tangan setetes dada saja, tidak usah tinggi-tinggi. Diabin. Yuk kita ulangi doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Sudah selesai tempat makan. Sampahnya dibawa dimasukkan ke tempat sampah. Yo, ini masuk nih. Ambil. Sampah diambil, masukkan ke tempat sampah. Di. Itu sebuah apa orang ini? Ini ya. Aku sih juga, aku. Nih. Sampah di sekitarnya diambil, taruh di tempat sampah. Lel, waktu ngambil lah sini nih.
Jangan lupa selamatkan cuci tangan kembali. Ayo, yang belum cuci tangan kembali.